Komentar orang Vietnam iri melihat Indonesia bisa tahan imbang Arab Saudi. Berikut ini komentarnya. Jika ada 11 pemain di lapangan, berarti ada 9 atau 10 pemain Eropa yang membela negaranya, Indonesia. Indonesia kini masuk peringkat 4 tim terkuat di Asia, dan Vietnam lebih baik dari Kamboja dan Laos. Di Indonesia, mereka mempercepat kebijakan naturalisasi pemain Eropa untuk mengabdi pada bangsa Indonesia, suatu hal yang sangat tepat dalam sepak bola modern. Selamat kepada tim Indonesia, sukses gemilang berkat arah yang benar. Jika Vietnam tetap konservatif dan mempertahankan seluruh skuad dengan pemain dalam negeri, maka ke depan mereka hanya akan turun ke lapangan untuk menjemput bola. Timnas Vietnam harus melihat Indonesia dan belajar, jangan sampai fans terkena serangan jantung setiap bertanding. Beberapa dekade yang lalu, Indo berkat nama Hindia Belanda bisa menghadiri Piala Dunia. Mungkin untuk kedua kalinya ikut Piala Dunia bersama Indo tidak lama lagi berkat Belanda. Indonesia berpeluang besar melampaui rekor Dena dengan 4 poin yang diraih Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saatnya kita juga mengawasi Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari daftar Indonesia, terlihat hampir seluruh 11 pemain naturalisasi berada di lapangan dan tidak ada pemain asli yang berada di lapangan. Nah, kalau Vietnam ketemu Indonesia, listriknya akan padam. Menurut saya, Vietnam harus menjadi warga negara yang dinaturalisasi agar pemain bisa belajar banyak dan tidak kehilangan apapun. Naturalisasi Indonesia kurang bagus, skuad utama hampir seperti tak punya 50% pemain di turnamen domestik. Maka cara melakukan sepak bola seperti ini akan menjadi tidak berkelanjutan dan bergantung. Vietnam akan menggunakan naturalisasi tetapi dalam tingkat moderat dengan tujuan untuk meningkatkan level pemain dalam negeri, bukan untuk pencapaian sementara seperti Indonesia. Selamat kepada tim Indonesia. Sangat layak mewakili Asia Tenggara. Selamat kepada Timnas Indonesia, grup ini dipadukan dengan pemain naturalisasi Indonesia yang sangat bagus bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Bukan bermaksud mengkritisi Indonesia, tapi saya harus bilang saya tidak mengerti kenapa performa Arab Saudi dari Piala Asia hingga saat ini tidak sekuat dulu. Babak kualifikasi Piala Dunia kedua yang dimainkan melawan Jordan masih kalah. Sekarang Vietnam bertemu Indonesia, saya tidak berani memilih Vietnam. Saya mendukung Indo karena walaupun dinaturalisasi, mereka tetap mewakili Indonesia. Mereka bermain bagus dan punya banyak pemain berkualitas. Pelatih kelas atas berharap dalam 5 tahun ke depan bisa masuk 10 besar Asia. Nah, menyaksikan pertandingan ini, harus dikatakan Indo saat ini adalah yang terkuat di Asia Tenggara, masih kompetitif di malam Piala Dunia 2026. Selamat ya tetangga, Indo. Indonesia sekarang berada pada level yang berbeda dibandingkan Asia Tenggara dan Vietnam, jadi kita harus melihatnya sebagai pembelajaran, bukan mengkritik dan iri. Biasanya, federasi sepak bola mereka tidak memiliki reputasi arogan seperti para VFF. Jika mereka dinaturalisasi, kualitas skuadnya akan meningkat. Vietnam kini hanya perlu menaturalisasi duet Nam Dinh, Rafelson dan Hendrio, untuk segera memastikan pertandingan berikutnya. Batu Indo sangat bagus sehingga dia berani berenang ke laut. Selamat kepada tim Belanda atas poin pertamanya di turnamen Asia. Jujur saja Indo sekarang bermain kotor, skuad yang sekarang bukan milik Indo lagi, hanya dikenal sebagai Indo, tapi ceritanya sudah berakhir. Indo beruntung, menurutku hanya akan ada hasil imbang di Indo dan aku akan kehilangan segalanya. Vietnam pada puncaknya bahkan bermain imbang dengan Jepang, Indonesia menjadi warga negara yang dinaturalisasi, namun hasil imbang dengan Saudi sungguh gemilang. Itulah sejumlah komentar dari orang Vietnam yang iri melihat Indonesia bisa tahan imbang lawan Arab Saudi. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.